Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Merdansa dengan NIM channel 122315 dari kelas manajemen E. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang merger dan akuisisi serta perbedaannya. Merger merupakan penggabungan dua kata atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru. Perusahaan yang terlibat dalam merger bubar dan mendirikan perusahaan baru dengan identitas baru. Semua aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang merger dipindahkan ke perusahaan baru. Akuisisi merupakan pengambilan satu perusahaan oleh perusahaan lain. Perusahaan yang diakuisisi tetap ada sebagai anak perusahaan dari perusahaan pengakuisisi. Perbedaannya, merger menghasilkan perusahaan baru yang dibentuk dari penggabungan dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya berdiri sendiri. Sedangkan akuisisi, salah satu perusahaan tetap ada sebagai anak perusahaan dari. Baiklah, materi selanjutnya yaitu landasan hukum merger dan akuisisi. Di Indonesia, landasan hukum merger dan akuisisi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa yang utama yaitu: yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 28 mengatur tentang penggabungan dan peleburan perseroan. Pasal 29 mengatur tentang penggambilalihan perseroan. Pasal 30 mengatur tentang penggabungan, peleburan, dan penggambilalihan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang perizinan usaha perseroan terbatas. Pasal 37 mengatur tentang persyaratan penggabungan dan peleburan perseroan. Pasal 38 mengatur tentang persyaratan pengambilan perseroan. Pasal 39 mengatur tentang persyaratan pengambilan saham perseroan. Selanjutnya, tujuan merger dan akuisisi dalam bisnis. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan mencapai skala ekonomi yang lebih besar, sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggabungkan operasi sumber daya seperti pabrik, gudang, dan sistem distribusi. Yang kedua, memperluas pangsa pasar. Merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan memperluas pangsa pasarnya dengan memasuki pasar baru atau dengan memperoleh produk atau layanan baru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengakuisisi perusahaan yang sudah memiliki basis pelanggan di pasar baru. Yang ketiga, meningkatkan diversifikasi. Merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan mendiversifikasi bisnisnya untuk mengurangi risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperluas jangkauan geografis perusahaan. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan merger dan akuisisi dalam bisnis. Yang pertama, mendapatkan akses teknologi baru. Merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan mendapatkan akses teknologi baru atau keahlian baru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengakuisisi perusahaan yang memiliki teknologi atau keahlian yang dibutuhkan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan manajemen. Merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan meningkatkan kemampuan manajemen dengan mengakuisisi perusahaan yang memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan terampil. Yang ketiga, meningkatkan nilai pemegang saham. Tujuan utama merger dan akuisisi adalah untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara. Meningkatkan profitabilitas perusahaan, meningkatkan pertumbuhan pendapatan perusahaan, serta mengurangi risiko perusahaan. Baiklah, selanjutnya yaitu dampak positif perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggabungkan operasi dan sumber daya, mengurangi duplikasi overhead, dan meningkatkan daya beli. Yang kedua, perluasan pangsa pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengakuisisi perusahaan yang sudah memiliki basis pelanggan di pasar baru, mengembangkan produk atau layanan baru, dan memperkuat merek dan reputasi perusahaan di pasar yang ada. Yang ketiga, akses ke teknologi baru.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengakuisisi perusahaan yang memiliki teknologi atau keahlian yang dibutuhkan, melakukan joint venture dengan perusahaan lain untuk mengembangkan teknologi baru, dan melisensikan teknologi dari perusahaan lain. Yang ketiga, selanjutnya itu peningkatan kemampuan manajemen. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengakuisisi perusahaan yang memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan terampil. Selanjutnya, peningkatan nilai pemegang saham. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa cara, seperti meningkatkan profitabilitas perusahaan dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Adapun dampak negatif perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama, kesulitan integrasi. Hal ini dapat menyebabkan konflik, penurunan moral karyawan, dan penurunan produktivitas. Yang kedua, kehilangan pekerjaan. Merger dan akuisisi dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan karena duplikasi peran dan pemotongan biaya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan karyawan dan kerusakan reputasi perusahaan. Yang ketiga, penurunan nilai pemegang saham. Hal ini dapat terjadi jika perusahaan membayar terlalu banyak untuk akuisisi, jika integrasi pasca merger gagal, atau jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan setelah merger dan akuisisi. Materi selanjutnya yaitu perusahaan di Indonesia yang melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama, merger, yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero dan PT Bank Negara Indonesia Persero. Pada tahun 2021, ketiga bank BUMN ini merger menjadi PT Bank Himbara Tbk. Merger ini merupakan merger bank terbesar di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi, memperkuat sinergi, dan meningkatkan daya saing di industri perbankan. Dan perusahaan di Indonesia yang melakukan merger dan akuisisi yaitu Gojek dan Tokopedia. Pada tahun 2021, Gojek dan Tokopedia merger menjadi GoTo Group. Merger ini merupakan merger startup terbesar di Indonesia dengan tujuan menciptakan ekonomi digital terintegrasi yang menawarkan berbagai layanan seperti transportasi, e-commerce, pembayaran, dan layanan keuangan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.